Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Scorpio 1 sampai 15 Juli 2022, dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general, teman-teman, tidak akan resonate ya untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100% ya, seperti itu, mungkin sekitar 50 sampai 90% saja. Jadi sesuaikan dengan energi kalian yang ketarik ke sini, seperti itu ya. Dan jangan pernah bosan, teman-teman, saya akan selalu menawarkan produk tetap saya. Dan ini kosmetik aura ya. Kenapa harus kosmetik aura? Karena udah diisi dengan spiritual dan supernatural, seperti itu ya. Dan ini juga ada lipstick seperti ini contohnya. Silahkan kalian pilih ya, mana yang memang pas untuk kalian. Dan ini harganya 120.000 ya. Lipstiknya 120.000, bedaknya 120.000, dan manfaatnya itu sama dengan minyak wangi seperti ini ya. Ini minyak wangi 50 ml 130.000, minyak wangi aura. Dan ini isinya 30 ml isinya 85.000, dan ini khasiatnya sama, manfaatnya sama untuk kelancaran pekerjaan, untuk asihan ya, biar disenangi oleh banyak orang, dan juga bisa buat usaha dagang. Nah itu. Kalau ini madu karoma, ini manfaatnya untuk ruqyah, untuk melepaskan aura negatif, kelancaran pekerjaan, dan juga membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Seperti itu teman-teman, dan ini harganya 90.000. Ini isinya 350 gram. Jadi bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki semua yang saya tawarkan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya ya teman-teman. Jadi kita ngebahas kehidupan dulu. Bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Misalnya masa tuanya kehidupannya seperti apa gitu, tapi secara garis besar aja ya teman-teman ya. Itu biayanya sekitar 100.000. Kehidupan zodiak Scorpio 1 sampai 15 Juli 2022. Banyak dari kalian yang akan saling berbagi. Ini bisa berbagi secara rezeki, bisa juga berbagi secara kasih sayang, atau ada cinta yang tulus antara memberi dan menerimanya itu klop ya, seimbang, atau kalian juga seperti akan ada kerjasama. Nah, tapi di sini banyak juga dari kalian yang rezekinya lagi semakin baik, semakin mapan ya, lagi banyak berkah kalian, sehingga kalian tuh bisa istilahnya berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian, atau bahkan dengan keluarga, orang tua, mungkin anak ya, mungkin seperti itu, sesuaikan saja. Dan kalian juga semakin tenang, semakin nyaman ya, dalam arti ada kebahagiaan batiniah yang memang tidak membutuhkan alasan. Maksud saya itu seperti ini. Jadi kebahagiaan yang kalian alami ini bukan karena misalnya harus uangnya banyak ya kan, harus punya pasangan atau apapun itu, tetapi memang benar-benar kebahagiaan yang sumbernya dari Tuhan. Mungkin ada ketenangan batin, kalian mungkin lebih spiritual, lebih dekat dengan Tuhan, lebih memperbaiki ibadah kalian, mungkin seperti itu. Dan kalian juga banyak yang istilahnya semakin berintrospeksi diri. Jadi seperti apapun aura yang kalian pancarkan, seperti jadi cerminan diri kalian sendiri. Kalau aura kalian lagi baik, pasti membuahkan hal-hal yang positif, dalam arti rezeki bagus, banyak orang-orang yang baik yang datang kepada kalian, atau ada cinta yang tulus. Tapi kalau energi kalian lagi kurang baik, rasa kegundahan, kegelisahan, kekhawatiran itu menjadi mengelilingi hati kalian atau kehidupan kalian, sehingga kalian tuh seperti mudah lelah, mudah marah, mudah ada rasa khawatir, dan merasa takut dengan kehidupan di masa datang. Nah itu, jadi sesuaikan mana yang kalian alami nih ya, seperti itu.
Kita ngebahas keuangan ya. Tetapi kalau kalian lagi bagus rezekinya, lagi banyak berkah rezeki, dan ada aja jalan untuk kalian mendapatkan uang gitu, atau jalan keluar dari segala permasalahan ya yang kalian alami gitu. Kita ngebahas keuangan ya, keuangan zodiak Scorpio 1 sampai 15 Juli 2022. Keuangan zodiak Scorpio 1 sampai 15 Juli 2022. Banyak dari kalian yang benar-benar istilahnya semakin bijaksana, semakin tenang ya, semakin mandiri, semakin mawas diri, dan semakin fokus dengan tujuan kalian. Sehingga banyak dari kalian yang bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Mungkin ya, kalian ini ada yang punya usaha baru, pekerjaan baru, atau kalian punya kedudukan yang sangat punya power yang sangat baik, dan kalian bisa menjadi pemimpin yang baik. Atau kalau kalian seorang pemimpin, disarankan untuk menjadi orang yang memang memilah dan memilih untuk mengambil keputusan atau untuk memutuskan sesuatu itu harus hati-hati yang didasari dengan kebijaksanaan. Kalau kalian merasa ada sesuatu yang mengganjal atau belum sejernih itu pemikiran kalian, coba kalian minta arahan dan pencerahan dari orang-orang yang memang mumpuni di bidang masing-masing yang kalian butuhkan, dan orang yang kalian percaya, sehingga apapun keputusan kalian tidak salah. Karena apapun yang kalian putuskan ini akan berdampak besar untuk orang-orang di sekeliling kalian. Ini bisa pekerjaan, bawahan kalian, usaha, ataupun bahkan apapun itu, bahkan untuk diri kalian sendiri. Dalam arti gini, kalau kalian ingin memutuskan sesuatu dalam hal apapun dalam kehidupan kalian, ini harus hati-hati, penuh kebijaksanaan, ketelitian. Kira-kira fokus kalian, misalnya yang kalian butuhkan itu apa. Kalau kalian masih merasa bingung atau nggak tahu harus apa yang dilakukan, itu tanya orang-orang yang memang istilahnya kalian percaya, misalnya spiritualnya bagus, supernaturalnya bagus, atau pemahaman di bidang apapun yang kalian butuhkan itu memang mereka menguasainya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini seperti ada awal baru yang harus kalian lakukan untuk melepaskan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kalian. Tetapi ada juga di sini kalian ini seperti membutuhkan pencerahan dari orang-orang yang memang istilahnya punya kemampuan tertentu, karena sepertinya kalian ini seperti lagi kebingungan, lagi kesusahan, lagi sedih, lagi hilang harapan, atau bahkan seperti ada hal-hal yang negatif yang ada dalam diri kalian. Jadi intinya apapun yang terjadi dalam hidupmu, sesuaikan ya dengan apa yang saya jabarkan, itu cari solusi yang terbaik untuk melepaskan itu. Ya teman-teman, bagi kalian yang memang lagi fokus kepada pekerjaan, usaha, karir tertentu atau tujuan tertentu, jangan lupa untuk tetap bersabar dan berdoa terus kepada Tuhan, karena selain usaha kita harus benar-benar meminta kepada Sang Pencipta ya, sama Tuhan, menurut kepercayaan masing-masing kepada semesta. Semoga apapun yang kalian upayakan, apapun yang kalian lakukan itu membuahkan hasil. Karena di sini seperti memang banyak sekali dari kalian ini yang akan ada perubahan baik atau ada kerja keras yang membuahkan hasil, tapi kalian juga sepertinya masih ada yang memang tersentuh dengan aura negatif sehingga langkah kalian itu tersendat terus. Seperti itu teman-teman ya. Jadi keuangannya itu intinya ada yang memang lagi berproses, atau masih banyak harapan tapi belum kesampaian, tapi ada juga yang memang udah sukses tapi memang butuh pemahaman atau pemikiran-pemikiran yang baik, apalagi kalau memang berhubungan dengan kedudukan seperti itu ya, atau usaha seperti itu teman-teman. Tapi ada juga yang memang lagi bingung banget secara jiwa dan pemikiran, dan itu butuh pertolongan dan pencerahan oleh orang lain. Jadi intinya ini ada tiga ranah kalau saya jabarkan. Entah ranah kalian tuh ada di mana. Nah itu kita ngebahas asmara ya, simple ya, yang ketariknya energinya nih.
Kita ngebahas yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent. Nah, kita satu-satu nih, ada 4 kartu aja. Jadi yang berpasangan ini sepertinya lagi banyak keberkahan, kebahagiaan, banyak dari kalian yang semakin ingin memperbaiki kesalahan kalian. Mungkin kalian pernah melakukan kesalahan terhadap pasangan, sehingga kalian tuh punya kesadaran untuk ingin memperbaiki kesalahan kalian, walaupun mungkin pasangan kalian tuh nggak tahu kalau kalian tuh salah. Tapi intinya kalian tuh punya pemikiran yang baik, ingin memperbaiki kesalahan kalian. Atau bisa juga kalian lagi berbunga-bunga, cintanya semakin besar, semakin tulus, lagi banyak kebahagiaan, mungkin ada harapan yang tercapai, bisa juga keuangan semakin membaik, ada tujuan yang tercapai, atau bisa juga lagi banyak keberuntungan, bisa juga memang akan ada keturunan atau kelahiran baru. Itu ya teman-teman, sesuaikan saja. Kita bahas yang single. Yang single ini seperti banyak sekali pencerahan dan arahan yang baik, dan itu membuat kalian tuh seperti mendapatkan banyak anugerah, banyak hidayah, banyak harapan yang tercapai atau kesampaian. Dan ketika kalian ingin menuju itu, kalian memang butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh kesabaran, butuh ketelatenan, dan butuh istilahnya keyakinan kalian kepada Tuhan atau prasangka baik. Mungkin apapun cobaan yang pernah kalian alami, jangan membuat kalian tuh menjadi orang yang lebih buruk. Gini maksud saya, keburukan orang lain yang orang lain lakukan kepada kalian, misalnya manipulasi, kezaliman, atau apapun itu, jangan membuat kalian menjadi orang yang jahat. Jangan membuat kalian menjadi orang yang tidak baik. Kalau kalian bisa melewati semua itu, justru kebahagiaan, pencerahan akan datang kepadamu, sehingga apapun yang kalian inginkan itu banyak yang akan kesampaian. Walaupun memang ada proses dan perjuangan yang tidak mudah, ada yang memang cepat, ada juga yang memang lama sekali prosesnya baru kesampaian. Tapi biasanya semakin lama prosesnya, semakin besar cobaannya, hasilnya juga semakin banyak. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya, apapun yang terjadi jangan membuat kalian menjadi orang yang putus asa, hilang harapan, atau bahkan menjadi orang yang tidak baik. Jangan ya. Karena di sini sepertinya di balik kesedihan, di balik kesusahan, di balik hal apapun yang kalian alami, itu ada pelangi yang indah. Mungkin ada jodoh yang terbaik atau kehidupan yang sangat membuat kalian akan bahagia dan sejahtera di masa datang. Bisa juga udah diketemukan saat ini, bisa juga memang belum diketemukan, bisa juga udah dari kemarin udah diketemukan. Jadi sesuaikan ya teman-teman. Tapi ini memang energinya udah cepet, paling lambat mungkin sekitar Agustus, pertengahan September, seperti itu ya. Oke ya. Nah, yuk kita ngebahas yang single parent, laki-laki dulu. Laki-laki ini seperti lagi banyak keberuntungan, banyak berkah, banyak anugerah, banyak harapannya kesampaian. Mungkin banyak yang ketemu jodoh atau ketemu kehidupan yang memang yang selama ini kalian perjuangkan dan kalian harapkan, atau mulai terbuka pintu-pintu rezeki untuk kalian. Nah itu ya. Dan kalian juga semakin tenang, semakin bisa melepaskan orang-orang yang toksik, semakin bisa melihat mana yang terbaik untuk kalian. Entah itu pasangan, entah itu keluarga, entah itu teman, entah itu pekerjaan. Atau mungkin bisa melepaskan pikiran yang tidak baik, atau pribadi yang kurang baik, atau kebiasaan yang kurang baik yang sering kalian lakukan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi lebih ke positif ya. Kita bahas yang single parent perempuan ini seperti lagi kelelahan, merasa sepi, merasa sendiri, merasa enggak tahu harus bagaimana. Mungkin ada dari kalian ini seperti habis dimanipulasi, ditinggalkan, dikhianati. Mungkin ada keluarga juga yang kembali kepada Tuhan ya, itu bakal tuh merasa sedih banget. Bisa juga kalian tuh seperti ditipu secara materi. Tetapi di sini kalian jangan putus asa, jangan hilang harapan. Banyak hal positif yang menanti kalian di depan sana. Apapun yang terjadi kepada kalian saat ini dan kemarin, mungkin itu salah satu cobaan atau teguran untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi, atau bisa juga cara Tuhan mengangkat derajatmu. Ya, seperti itu teman-teman. Jangan hilang harapan, bangkit kembali, raih masa depanmu, dan tetap jangan jauh dari Tuhan, karena Tuhan yang maha segala-galanya. Kalau kalian jauh dari Tuhan, di saat kalian istilahnya dalam kondisi apapun kita itu justru bukan malah lebih baik, malah akan lebih gemerungsung, enggak terarah hidupnya, dan pada akhirnya ketemu dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Sayangi dirimu,
sayangi kehidupanmu, sayangi masa depanmu, dan itu akan berdampak besar untuk kehidupan kalian, kita semua di alam fana atau di alam baka ya. Kita harus percaya ada kehidupan lain selain dunia ini ya teman-teman. Pasti ada kesedihan, pasti juga ada kebahagiaan, walaupun kita nggak pernah tahu kapan ketemunya, karena Tuhan yang maha tahu, yang maha mengetahui istilahnya waktunya kapan ya. Mungkin saja apa yang kalian alami itu justru akan meluluhkan dosa kalian, atau akan mengangkat derajat kalian, seperti itu ya teman-teman, atau akan mempermudah jalan kalian untuk mencapai apapun yang kalian inginkan kalau kalian lulus dalam ujian kehidupan. Baik ya, semoga kalian sukses terus, bahagia terus ya, jangan mudah putus asa. Terima kasih selalu mendukung channel aku, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Dadah.